Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Malik, Rudini, Asri, Elda, Marini, dan yang tidak hadir Denis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Asri. Konsep negara kesatuan atau unitarisme menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan dengan penguasaan dari metropolitas dan kekuasaan yang sah. Adapun fungsi program negara yaitu melaksanakan pendidikan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, serta menegakkan keadilan. Unsur-unsur pembentukan negara terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah dalam suatu negara terdiri atas daratan, udara, dan laut. Selain ketiga unsur tersebut dibutuhkan kemampuan dari negara lain. Adapun bentuk negara, menurut teori modern yang berkembang hingga saat ini, terdapat dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan terdiri atas suatu negara sehingga tidak terdapat negara di dalam negara. Kedaulatan negara kesatuan sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat dan tidak terbagi. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu kepala negara. Dua negara serikat. Negara serikat disebut juga negara federasi. Negara-negara bergabung menjadi negara federal disebabkan adanya suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lainnya. Negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal. Faktor pembentuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, gagasan perlunya membentuk suatu bangsa berhasil diwujudkan dalam Kitab Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda berikhlas menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia, dan merdeka menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. B. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melalui proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu NKRI. Para pendiri bangsa menyadari bahwa NKRI yang didirikan harus dapat mengatasi kelompok golongan yang beragam karena terdapat beragam suku bangsa dan ras di seluruh Nusantara. Paham kebangsaan memunculkan semangat untuk mendirikan bangsa untuk merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Faktor-faktor penting membentuk bangsa Indonesia. 1. Adanya persamaan nasib, yaitu
asing selama kurang lebih 350 tahun. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Mengacu pada hal tersebut, faktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor primordial, melainkan faktor historis. Frans Magnus Suseno tahun 1995 menyatakan kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah, melainkan historis. Persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnis, melainkan etis. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang lebih sering disebut Negara Persatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah berbuku prinsip NKRI, diantaranya pada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Selain itu, judul Negara Kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemimpin. 1. Prinsip kesatuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang tidak dapat diubah tersebut menyebutkan adanya prinsip kesatuan yang terletak dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara kesatuan Indonesia mengatur asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sesudah perubahan amandemen. Saya mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini memberikan tempat dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah lama ada, bahkan hingga kini masih hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Sekian, terima kasih. Mau ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Senado dari kelompok 5, bagaimana stabilitas politik? Bagaimana stabilitas politik? Menjaga dalam konteks hakikat negara kesatuan RI. Aku Lancar. ya abis terus. Iya. Apa halangan atau kekurangan dari sifat memaksa
Ya, nanya. Kena. Pada hakikat negara. Perkenalkan dari kelompok 3. Di kelompok 6. Apakah bangsa warga Indonesia sudah taat pada peraturan perundang-undangan? Agama di ieu di sangi ya. Peraturan perundang-undangan. Menurut Minam Budiarjo. Minam Budiarjo. Dari kelompok 4. Menegakkan keadilan. Emang negara Indonesia adil? Terus kalau misal adil, naon buktinya bahwa negara Indonesia adil dalam bidang naon? Balikan arti. Ya kan di DP menegakkan keadilan, tentang negara. Emang negara Indonesia teh adil. Terus kalau misal adil dibuktikan dalam bidang apa bahwa Indonesia teh adil. Nanti tidak fungsi. Ya. Ulangi dah, contohnya dengan politik, dengan ekonomi, dengan budaya, hukum, dan pendidikan. Adil. Dalam masalah politik, ekonomi, yang dapat
Izin menjawab tentang pokok keempat ya. Adil atas tina bidang hukum dan keadilan, bidang kesetaraan dan keadilan adil atau tidak tidaknya suatu negara seringkali tercermin dalam sistem hukumnya. Apakah bukti izin memperjelas. Jadi untuk keadilan jadi untuk keadilan bangsa Indonesia itu terlihat dari hukum, kesejahteraan dan hak asasi manusia dan juga gender. Untuk hukum sendiri dari keadilan atau tidaknya suatu negara seringkali tercermin dalam sistem hukumnya. Untuk kesetaraan mencakup perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi ataupun budaya. Dan untuk kesejahteraannya sendiri, negara dianggap adil jika sumber daya dan pelayanan publik didistribusikan secara merata kepada semua lapisan masyarakat. Dan untuk hak asasi manusia itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu indikator penting dari keadilan sebuah negara. Dan yang terakhir, kesetaraan gender. Suatu negara dianggap adil jika pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan akses terhadap sumber daya. Hukum di Indonesia adil, kan banyak hukum di mana-mana tapi sudah. Terus tadi dalam kesetaraan gender, banyak kan berpikir bahwa wanita sekolah tinggi dan hasil ramah ada ujian berkenek. Berarti itu adil dong. Untuk keadilan sendiri itu gimana pemerintah mengatasinya? Oh ya. Emang itu ngomong kesetaraan gender di era pemerintah. Oh, cuma itu. Sudah? Terus sudah selesai? siap. Izin menjawab dari kelompok 6. Oh iya, jadi Wi, kekurangannya apa halangan atau kekurangan dari sifat memaksa pada sikap negara? Halangannya bisa jadi itu teh membuat warga negaranya teh membangkang, tidak menuruti peraturan. Mantap ada pasti. Ayo baik. Yang mencinta. Lift. Cukup ya? Cukup? Kelebihan apa? Bilang. Bagaimana harus kena nabi kekurangan? Kayak yang izin mengatakan sebagai kaki. Spotify, Spotify.
ketertiban masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Oh bisa, ini tuh bisa gini sih. Ya aku apa? Mungkin spiritual. Gue udah pakai. Itu sih. Rajin paduan. Iya, itu iya. Selesai. Guys, nanti. Akil, udah. Mah aja lagi nak. Apa? Jijiran. Ready. Apakah bangsa warga Izin menjawab. Apakah bangsa warga Indonesia sudah dapat sudah taat peraturan perundang-undangan menurut Minang Budi Taryo? Menurut Profesor Miriam Mudiarjo, negara memiliki beberapa sifat hakikat, antara lain sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Olahraga tangan. Olahraga tangan. Ih, tapi ini. Juga tadi kemudian mak. Salah. Olahraga tangan. Pengen sih izin awalnya di film dia terlibat. Makanya kok makanya Izin menjawab. dana jadi katanya Tingkat stabilitas suatu politik suatu negara secara langsung mengetahui tingkat investasi. Sudah? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.